حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Santriwan dan santriwati yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan dan Ustadz harapkan, puji serta syukur kita selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bagian dari usaha dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pesantren Ramadan, walaupun kita berada di rumah, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di bulan puasa 1441 Hijriah ini. Santriwan dan santriwati yang Bapak cintai, santriwan dan santriwati yang Ustadz cintai, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Hakim. Ustadz yakin santriwan dan santriwati sudah banyak yang hafal Asmaul Husna ini, dan pada kesempatan ini kita akan mempelajarinya lebih dalam. Apa itu Asmaul Husna Al-Hakim? Akan belajar, santriwan dan santriwati akan belajar bersama Ustadz Sarasabti SPDI MA. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, kita awali penjelasan Asmaul Husna Al-Hakim berdasarkan surat Quran surat kedua ayat 269. Ustadz yakin santriwan dan santriwati semuanya tahu apa itu surat kedua, ya, surat Al-Baqarah. Ini juga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, baik kita hafal urutan-urutan surat ini, jadi kita tahu ke 114 surat, ya. Contohnya yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah dan seterusnya. Santriwan dan santriwati, mari kita sama-sama membaca, ya. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran surat yang kedua ayat 269. Karena membaca Al-Quran ini pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan yang pahala amal ibadah kita dilipat gandakan. Mari sama-sama santriwan dan santriwati yang berada di rumah, silakan ikuti apa yang Ustadz baca. Mari kita perhatikan juga bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Santriwan santriwati, ada yang tahu artinya? Nah, mari kita lihat. Ini artinya, silakan dibaca, dipahami, dibaca berulang-ulang. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ayat yang berbicara salah satunya tentang Al-Hakim. Ini pengertiannya. Al-Hakim yang santriwan-santriwati ketahui selama ini artinya apa? Ya, betul, yang maha bijaksana atau yang memiliki hikmah. Ini penjelasan lebih
terang, mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ya, kalau kita pengen meneladani Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, yang ma'arif, tentu kita harus serius, sungguh-sungguh belajar sampai kita mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tiada hari tanpa belajar. Ya, jaga sikap, jaga perbuatan, karena ilmu itu cahaya tak akan masuk pada orang yang tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga aurat. Terus belajar, ya, terus belajar. Allah yang maha bijaksana. Hikmah, hakim itu kan, ya, Allah memiliki hikmah. Orang yang memiliki hikmah itu memilih yang terbaik. Sikap itu memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah. Dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah hakim. Ini dalil lagi, Quran surat ke-36 ayat 2, surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi Al-Quran itu isinya penuh dengan hikmah. Seorang ulama besar bernama Imam Al-Ghazali memahami kata hakim dalam arti pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama, ilmu yang paling utama dan wujud yang paling agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah hakim yang sebenarnya. Maka dalam Quran surah At-Tin kan juga dikatakan itu, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha hakim? Kalau di sana diartikan Allah yang maha adil. Karena Allah yang mengetahui ilmu yang paling abadi dan tidak tergambar dalam benak mengenali dirinya, tidak juga mengalami perubahan dalam pengetahuannya. Hanya Allah juga yang mengetahui wujud yang paling mulia, karena hanya Dia yang mengenal hakikat, sifat dan perbuatannya. Seorang ulama Umar Sulaiman Al-Asqar mengartikan Al-Hakim dalam dua hal. Perlu diingat, ya. Yang pertama, yang mengatur dan menentukan segala sesuatu. Yang kedua, Allah adalah hukum itu sendiri dan yang mengadili di antara hamba-hambanya. Maka Allah katakan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Ada beberapa hal. Yang pertama ini, Dia adalah sebaik-baik hakim. Allah maha bijaksana atas segala kehendak dan kekuasaannya. Jika ada makhluk yang dimuliakan atau sebaliknya dihinakan, sesungguhnya terjadi atas kebijaksanaan Allah. Allah itu hakim yang paling adil. Apa yang bisa kita petik di sini? Maka hina dan mulia itu, ya, hina dan mulia atas pilihan kita, perbuatan kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hina dan mulia karena kita dipuji dan dicaci oleh manusia. Yang kedua, akhlak. Yang kedua, ini yakin bahwa Allah adalah yang maha bijaksana dalam menentukan keputusannya. Allah senantiasa adil dalam setiap kehendaknya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Keputusan Allah itu pasti adil. Akhlak. Setiap orang mesti memiliki pengetahuan dan keahlian, paling tidak dalam bidang tertentu, sehingga dia tidak perlu melakukan coba-coba dalam mendapat sesuatu, dan agar petunjuk serta langkah-langkahnya selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih jauh dan lebih besar. Apa yang bisa kita petik? Kita memang mesti berilmu dan ahli. Kemudian ini yang keempat, jadilah pribadi yang memiliki hikmah, kebijaksanaan dalam setiap bertindak. Silakan Anda baca ini. Ya, apa yang bisa kita petik? Kita mesti arif dan bijaksana. Akhlak lagi yang kelima, ini gemarlah menebar kebijaksanaan bagi orang sehingga mendatangkan kemaslahatan. Apa yang bisa kita petik? Seharusnya kita adalah orang-orang yang penebar kearifan, tidak berkata yang bisa merusak hubungan orang, tidak berkata sesuatu yang menyakiti orang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang. Inilah kisah teladan tentang hakim ini, ya, seorang tokoh bernama Luqmanul Hakim. Ini, ya, apapun yang kita lakukan, yang baik kita lakukan, pasti ada juga orang yang tidak.
Santriwan dan santriwati yang berbahagia, kita lanjutkan. Ini ada kisah Luqmanul Hakim. Suatu ketika Luqmanul Hakim dengan anaknya dan seekor keledai pergi melakukan perjalanan. Istilahnya itu musafir. Dia melewati beberapa orang. Memang Luqmanul Hakim ini sengaja ingin memberikan pelajaran terhadap anaknya, ingin mempelajari, ingin mengajarkan hikmah terhadap anaknya. Kemudian mereka melakukan percobaan dalam rangka memberikan pelajaran terhadap anaknya itu. Pertama, disuruhlah anaknya ini oleh Luqmanul Hakim menaiki keledainya, sedangkan Luqmanul Hakim sendiri berjalan kaki menuntun kudanya, menuntun keledainya. Ketika melewati sekelompok orang, kemudian orang-orang berbicara. Apa katanya? Ini memang anak durhaka. Dia enak-enak di atas punggung keledai, ayahnya dibiarkan berjalan kaki. Kemudian Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya selanjutnya untuk melewati kelompok orang yang berbeda. Dia suruh anaknya yang menuntun keledai, kemudian ayahnya naik. Ketika melewati sekelompok orang, orang-orang berkata, ini anak memang, ini adalah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang. Anaknya disuruh menuntun keledai, sedangkan dia sendiri enak-enak di atas keledai. Kemudian mereka pun merubah caranya. Kemudian Luqmanul Hakim beserta anaknya menaiki keledai berdua. Kemudian orang-orang pun berkata, ini orang memang tak punya perasaan, tak punya rasa kasih sayang. Keledai sekecil itu mereka naiki berdua. Kemudian mereka rubah lagi, turun mereka dari keledai, Luqmanul Hakim beserta anaknya. Kemudian keledai itu yang mereka gendong. Anak dan ayah menggendong keledai. Kemudian orang-orang pun berkata, ini ayah dan anak memang tak punya otak, tak punya akal, masa keledai digendong. Inilah setiap orang, kalau orang sudah negatif, maka yang tampak baginya adalah sesuatu yang jelek. Inilah contoh orang-orang yang tidak arif. Maka dengan itu kemudian Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Apa katanya? Sesungguhnya segala hal tidak lepas dari pendapat manusia. Bagi orang yang berakal, dia tidak akan mengambil pertimbangan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengenal kebenaran, maka itulah menjadi pertimbangannya dalam setiap masalah. Bagi orang-orang yang tidak arif, akan selalu melihat dari kejelekannya. Maka kita memang harus punya prinsip, harus punya keyakinan dalam hati, dan katakan kepada diri kita, kalau untuk merusak kita, mengurangi motivasi kita untuk berbuat yang terbaik, katakan kepada diri kita, I don't care, speak other people. Saya tidak peduli kenapa pendapat orang, kalau seandainya pendapat itu bisa meruntuhkan motivasi semangat kita untuk belajar. Santriwan dan santriwati yang Ustaz cintai, ini kisah teladan luar biasa. Kemudian kata Luqmanul Hakim memberikan nasihat berikutnya, wahai anakku, carilah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya kefakiran itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu tipisnya keimanan tentang agamanya, lemah akalnya sehingga mudah tertipu orang, hilang kemuliaan hatinya. Lebih celaka lagi dari 3 perkara itu ialah orang-orang yang suka merendahkan dan menganggap sepele sesuatu atau orang lain. Inilah sebenarnya yang disebut dalam agama kita sombong. Ciri orang sombong itu kan 2. Santriwan dan santriwati, Ustaz yakin tahu kata Nabi, orang yang sombong itu yang pertama adalah batarul haq,
menolak kebenaran. Diajak untuk melakukan kebaikan, ya, dia menolak, ditunjukkan kepada kebenaran, dia menuju kesesatan. Itu namanya batarul haq, menolak kebenaran. Diajak untuk sholat, dia nggak mau sholat. Diajak puasa, nggak mau puasa. Disuruh di rumah, dia keluyuran. Apalagi suasana kondisi hari ini, ya, menyebarnya wabah pandemi corona. Pemerintah, dinas kesehatan, para ulama menyuruh kita untuk tetap di rumah, tapi dia keluyuran. Keluyuran pagi kemana-mana, ke pantai dengan kawan-kawan banyak-banyak. Nah, maka itu namanya batarul haq, menolak kebenaran, tanda dari orang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan, merendahkan orang lain. Dia remehkan apa yang disampaikan orang, dia remehkan orang tuanya, dia remehkan tokoh masyarakat, dia remehkan guru. Nah, maka ini sikap-sikap yang perlu kita hindari. Ananda, sebagai kesimpulan, inilah Asmaul Husna Al-Hakim. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini, Ananda menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana. Berkata, ya, sebelum berkata, dia fikirkan apa yang akan dia sampaikan. Sebelum dia memposting sesuatu, dia juga fikirkan apakah diposting itu baik. Sebelum dia berkata-kata, menuliskan sesuatu di media sosial, dia fikirkan dulu. Santriwan dan santriwati yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, barangkali ini yang bisa kita berikan pelajaran pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan pertanyaan melalui link komentar YouTube, atau dengan melalui tulisan dan atau dengan cara-cara yang lain. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran. Terima kasih santriwan dan santriwati semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.